Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Umar, ini saya mau tanya-tanya nih tentang podcast pertama kita ini di Karang Taruna Pala Batu, lingkungan RW 3, Pengasihan Bekasi. Saya mau nanya nih tentang lingkungan dan program-program kedepannya untuk Karang Taruna Pala Batu itu mau kemana dan tujuannya gimana? Pertanyaan saya yang pertama, awal mula pembentukan Karang Taruna kita ini kira-kira kapan ya? Jadi sebenarnya kalau Pala Batu ini dulu belum terbentuk terjadinya nama Karang Taruna Pala Batu ya, dulu masih Karang Taruna unit RW 03. Untuk berdirinya Karang Taruna di RW 03 itu kalau nggak salah waktu itu di bulan Juli. Nah, awal mula terbentuknya waktu itu ada peralihan RW dari RW Gopur beralih ke RW Yudi, dan di RW Yudi jadi itu kosong Karang Taruna, kosong itu selama 2 tahun itu kosong, tapi RW Yudi jadi. Nah, RW Yudi jadi, Bapak RW Yudi jadi, nah mereka pengurus bakat membentuk Karang Taruna khususnya di wilayah RW 03. Nah, di situ mereka merekrut dari setiap RT perwakilan 2 orang untuk menjadi ketua Karang Taruna RW 03. Itu, dan di situ setelah mereka merencanakan pembentukan Karang Taruna, jadi jalan pembentukannya waktu itu di sekretariat. Pembentukannya di sekretariat, Bang. Malam Senin kalau nggak salah itu. Malam Senin. Di situ saya hadir dari setiap RT perwakilan 2 orang itu hadir. Ada semua. Nah, itu terbentuklah di situ. Nah, akhirnya pemilihan di situ yang terpilih saya. Kebetulan Di malam itu juga. Iya, di malam itu juga. Nah, terbentuklah di bulan Juli Karang Taruna RW 03 di bulan Juli jadi itu. Dan terbentuknya terpilihnya saya di ketua Karang Taruna. Waktu itu saya sama sekali belum mempunyai anggota. Sendirian baru. Sendiri itu, Bang, waktu itu, Bang. Nutur dah saya tuh, waktu itu tuh. Berjalan. Iya, nutur. Ya udah saya inisiatif nutur sendirian, nyari satu-satu, nyomot dari anak muda setiap di lingkungan RW 03. Jadi satu RT itu saya ambil satu, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 per RT-nya. Per RT gitu. Udah saya ambil, saya pilih untuk saya sortir. Akhirnya saya bentuk KSB, ketua, sekretaris, bendara. Nah, dan di situ sekretaris saya ambil Bang Ari, anak muda dari RT 03. Terus bendaharanya saya ambil Bang Dani dari RT 04. Setelah itu jadi baru saya lanjut rekrutan anggota yang lainnya, masalah seksi kelompok usaha bersama, di bidang pemuda dan olahraga dan sebagainya. Jadilah kepengurusan Karang Taruna RW 03 itu, Bang. Jadi di bulan Juli waktu itu. Di bulan Juli itu berarti penetapan ketua. Tapi belum pengukuhan ya. Belum pengukuhan, itu baru penetapan. Kalau untuk perekrutannya semua tim itu tuh terjadinya setelah membentuk tuh kapan? Kalau terjadinya pembentukan satu tim, pembentukannya, kalau pas pembentukannya itu di bulan Juni. Tapi itu ketok palu dari pusat apa ini baru? Belum, itu baru pengesahan pengurus. Jadi semua pengurus waktu itu saya kumpulin, anak muda di RW 03 saya kumpulin. Nah, di situ tempatnya di sekretariat RW 03.
Kalau bahasa kita itu belum ketok palu dari pusat berarti ya, belum pengesahan ya. belum. Berarti Tapi SK kita sudah berjalan. lagi masukin, lagi jalan. masukin. Iya, lagi jalan. Nah, untuk pengukuhannya waktu itu kita pengukuhan di tanggal 1 September pas program kita 17 Agustus. Itu kita Jalan pengukuhan sehat ya, gitu. jalan Iya, sehat pas itu. jalan sehat. Ya. Itu Mas jadinya. Bang. Salah. Itu berarti pas sama serah terima jabatan ya, Iya. dapat surat dari pusat SK. Iya, dari pusat. Itu dalam satu timnya Karang Taruna itu berapa orang ya? Kalau Karang Taruna waktu itu pas pembentukan pengurus itu keseluruhan hampir ada 40-an Bang. 40 personil 40. orangnya. Banyak juga ya. Tapi nggak tahu sekarang pada kemana tuh. Kayak satu kantong sendiri 40 ya. Itu kalau naik bis apa enggak satu rombongan? Kali jalan itu. Iya, gitu Bang. Jadi kalau di bidang apa? Bidang Karang Taruna itu begini, umpamanya kan ada ketua, ada bendahara, sekretariat gitu kan. Nah, yang tadi bawahnya lagi itu dia kepengurusannya itu sebagai apa sih? Itu yang tadi lain-lainnya itu. yang tadi saya bilang itu jadi untuk kepengurusan Karang Taruna itu semuanya ada bidang-bidangnya Bang. Oh, berarti bukan satu doang ya? Bukan satu doang. Bidangnya tuh lumayan banyak. Contoh kayak pendidikan dan pelatihan. Ada orang yang bidangnya. sendiri. Ada, terus olahraga dan seni budaya, itu ada lagi lingkungan hidup, ada lagi publikasi dan dokumentasi, terus kerohanian, terus hubungan masyarakat, humas dan keamanan itu ada. Jadi setiap agenda, setiap bagian-bagian Personilnya itu ada anggotanya. Ada anggota Gitu. gitu. Jadi Karang Taruna kita pas pembentukan pengurus Karang Taruna waktu itu semuanya jumlahnya hampir 40 orang. hampir 40 orang, kurang lebih seperti itu. Gitu Bang. Oh, nah itu kedepannya itu gini, kan udah ada 40 orang tuh. Itu sekarang udah punya wadahnya belum, tempatnya apa, rumahnya apa, kantornya lah bahasa kita itu, wadahnya yang buat base campnya itu gimana itu? Kalau base camp kita Nah, pas saya jadi Karang Taruna jadi itu sama sekali belum ada. belum ada, Belum masih ada. Kita masih seiring berawal ya? berjalannya aja. awal waktu ya. Bahkan gini Bang, saya sendiri punya pikiran gini Bang, Karang Taruna ini jadi, saya nggak terlalu berharap aktif banget gitu untuk Karang Taruna ini, gitu. Setelah saya jalanin, nggak tahu-tahunya bikin repot juga. Repotnya gimana itu? Kan ada satu wadah itu kan pasti ada pikiran si A mintanya ini, si B mintanya itu gitu. Ya pokoknya banyak pengorbanannya. Yang pertama ya keluarga, terus kerjaan, waktu, Masih pokoknya terhalang banyak gitu, lah, ya, terhalang. banyak. Yang tadinya kita bentuk Karang Taruna ini cuma sekedar ada aja untuk di RW 03, sampai akhirnya ya begini. Jadi begini. Iya. Gitu Bang. Terus, Iya. terus gini. Menurut saya, kan Karang Taruna itu ada wadah. Keduanya ada kepengurusan. Nah, Kan itu di situ pasti ada yang namanya itu anggaran dong. Anggaran tuh apa namanya? Saya itu kan kira gini, punya duit kas nggak, dari mana? oh iya. Kita tuh harus gimana sih ke depannya? Kalau buat masalah anggaran kita selama saya jadi ini di bulan Juli sampai sekarang itu di bulan Januari ya, berarti hitungannya berapa bulan? Setengah tahun 6 berapa bulan. lebih. Nah, setengah tahun mundur ke belakang sampai bulan Juli itu, waktu itu saya setiap ngejalanin program itu menggunakan proposal Bang. Iya, emang itu syarat wasiat kita ya itu. Tujuannya emang dari itu dulu, Iya, baru tujuan kita itu. punya kas. Iya, wasiat kita itu. Karena setiap kita ngejalanin program ya tanpa bahan bakar ya program kita nggak bakal jalan.
Tapi itu sah dari Sah. kecamatan apa Enggak, apa gitu. kita paling pengusaha di lingkungan. Pengusaha. Iya. Prioritasin itu. Jadi kita punya stempel langsung resmi itu. Ada kan? bang, ada. Kita bikin surat menyuratnya. Di situ ada tangan ketua RT, ada kita tangan ketua RW, di situ ada lengkap. Baru kita ajuin ke mereka, kita bikin program, mereka ACC, dan di situ kita tertera program kita apa nih yang mau kita buat nih. Nah di situ ada anggarannya juga. Tapi kita nggak meres juga, nyesuaiin aja. Dan budget ya. Nyesuaiin budget. Yang paling berpengaruh di Karang Taruna saya itu semenjak kita jadi itu Pak RW. Pak RW iya. Oh yang Pak RW yang baru Iya. Itu sangat berperan banget ya. Pengaruh Pengaruh banget emang. Emang ya suatu organisasi Karang Taruna di lingkungan RW, ketika RW-nya ini peduli sama organisasi ini ya jalan bersatu jadinya. jalan gitu bang jadinya. Dan ini apa namanya, setelah Saman jabat ketok palu dan punya rekrutmen teman-teman 40 orang itu Saman bikin apa sih? Apa agenda 17-an apa ada apalah terserah itu. Oh apa sih iya kemarin tuh? jadi saya jadi Dulu nih waktu itu saya langsung bikin gebrakan contoh bogging. dulu Saya jadi itu langsung bikin bogging. program Belum awal ada- pertama. Iya, kita bikin bogging itu belum punya surat menyurat, kop kita belum punya. Kita kop masih menggunakan kop RW. Tapi nekat itu bahasa kita. Bukannya nekat, karena kita belum legal. Belum legal. Jadi masih di bawah naungan RW. Hmm. Waktu itu posisinya kita belum Karang Taruna, kita masih di bawah naungan RW, yaitu organisasi anak muda RW 03. Lagi Kita bogging pertama tuh bang. agenda pertama Agenda pertama bogging, kita bantai satu RW. kalau RW RT 1, RT 2, RT 4, RT 6. dengan Kebetulan RT 3 dan RT 5 mereka sudah bogging duluan. berbenturan waktu berarti. Berbenturan. Tapi nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah. Karena mungkin sinkron waktu dan omongan pertama Iya, mungkin kayak sih miskomunikasi bang. doang. Karena agendanya mungkin berbarengan ya. Iya barengan. Kita bogging, kita jalan bogging tuh. 4 RT kita bogging. Kita ngerjain di hari Sabtu sama Minggu. Hari Sabtu kita kerjain di RT 1 RT 2. Hari Minggu kita ngerjain RT 4 RT 6. Dan alhamdulillah bang, responnya bang itu Karang Taruna jadi, kita kasih gebrakan bogging, warga alhamdulillah antusias. Jadi sama-sama peduli mereka. Sama-sama peduli. Itu bang. Untuk program yang pertama itu, program keduanya langsung kita apa waktu itu? Program kedua langsung 17 ya? 17 Agustus. Oh, perlombaan. 17 Agustus kita bantai hampir 3 bulan, dari bulan Juni, Agustus, September. Itu apa aja bang? Itu perlombaan satu ini bang, satu RW. Satu RW itu kita. Berarti gede dong itu. Wah itu program besar. Program besar itu proyek Itu besar kita. kalau nilai uang nih, kisaran berapa itu habisnya? Kemarin di proposal kita bikin anggaran hampir 18 juta. 18 juta dengan satu RW ya? Satu RW. RT berarti ya? Iya. 18 juta gitu. 18 juta itu satu nih. Kayak contohnya itu programnya lomba apa? Iya, itu banyak bang. Yang kemarin program Agustus itu kemarin kita perlombaan voli, bulu tangkis, futsal U13 ya, catur, tenis meja, ajan, murah, terus sama apa lagi? Udah 8 perlombaan gue kemarin. Mobile Legend. Mobile Legend. Nah, itu. Ada lagi yang terakhir?
nggak ada lagi. Itu kita dalam program. Nah, dari bulan Juni sampai bulan September kita bikin program 17 Agustus. 3 bulan itu. 3 bulan. 3 bulan full itu anak-anak kerja semua. Nyari anggarannya, pertama anggarannya untuk pengusaha wilayah, kedua ya donaturnya orang-orang yang penghasilannya itu menengah ke atas. Alhamdulillah mereka bersupport semua. Berarti nggak keteteran Iya, dengan yang dana. yang paling berperan di program 17 Agustus itu RW, Pak Mukhtar, sama Pak Pra. Pak Mukhtar itu Antusias RT dia. 06, iya, Geraha. Untuk keberangkatan pertama. Nah, Ada selesai listrik. itu 1 September. Puncak kita kan 1 September. Nah, Kelar. Setelah program 17 Agustus selesai, kita langsung ngerjain apa? Panggung Pembuatan gembira. program. Panggung gembira. Bukan bang, apa Ini itu? Bukan. Nobar. Nobar. Nobar bola. Nomor bola. Timnas. Nobar bola. Oh enggak bang, enggak. Apa? Jadi sebelum ini berjalan ya. Ketika kita ngejalanin program 17 Agustus, saya mengondisikan Alfamart. Di RT 04. Alfamart. Nah, itu. Itu yang luar biasa bang. 3 ormas itu berupa saya. 3 ormas. Ada masalah apa nih? Ini jadi dia tuh pengen masuk ke Alfa ini untuk mendapat jatah parkiran. Itu dari Gibas, dari Pancasila, terus sama abang-abang yang di parkiran Jatipunya. Itu rumah saya bang. Sampai bini saya ini Takut gimana? badannya gede-gede kan. Itu luar biasa. Nah, alhamdulillah sekarang bisa kita kondisiin ya, Dan ya. Bisa parkiran. Alhamdulillah ada pemasukan juga buat warga kita yang tadinya nggak ngapa-ngapain, nggak kerja. Jadi dia ada penghasilan juga di situ. Walaupun sedikit itu ya. Iya, alhamdulillah bang. Kita juga ada pemasukan juga dari Alfa itu, walaupun sedikit, tapi alhamdulillah ada aja. Dan setelah sampai ada program setelah itu apa lagi? Itu nobar langsung. Nobar. Nobar ya? Oh, nobar. Iya. Bola gimana? Bola. Nobar bola. Itu pas waktu itu momennya Indonesia kualifikasi Piala Dunia. Baru kemarin doang ya? Berarti Iya, ya? Kemarin. itu bang. Itu tempatnya di mana aja tuh? Kayak Tempatnya gitu nobar tuh lapangan tempatnya. apa gimana? tempatnya kemarin sih kita emang udah sepakat pengurus nobar ini ya kita rolling setiap RT. Nobar kita bikin rolling setiap RT. Nah kemarin udah berjalan di RT 3 pertama, RT 3 RT 4 terus Gabung. ya gabung, terus di RT 2 terus di RT 1 di RT 1 cuma nggak jadi mulu bang. Karena hujan apa tuh? Oh hujan. Hujan. Maaf ya. Nah, berarti waktu di RT 3 itu karena udah ada agenda dipisah apa gimana? Yang mana itu? Yang RT 3 RT di 3. lapangan bulu tangkis RT Itu 3. jalan RT 3 bang waktu Oh itu langsung juga iya, ada di situnya. ada di RT 3 juga ada gitu. Jadi untuk program Karang Taruna Pala Batu nih. Nah Pala Batu ini kenapa bisa disebut nama Pala Batu ya? Nah. Mungkin saya klarifikasi karena Pala Batu ini emang namanya agak apa tuh? Agak dipisah juga lucu gitu. Apa sih maksudnya Pala Batu itu? Frontal nih. Frontal agak ngeselin Apa gitu. itu tujuannya itu dan apa? Jadi Pala Batu ini kita punya ini bang, punya singkatan juga dari Pala Batu ini. apa itu? Kenapa kita bikin Pala Pala Batu? Batu. Yang pertama tujuan kita ini jadi satu RW ini sebisa mungkin itu guyup kan. Maksudnya gue gimana tuh? Itu silaturahminya bagus. Oh kerukunan. Rukun, kompak, kita bisa menyatu satu sama lain. RT ini bisa nyatu ke sini, RT ini bisa ke sini, RT ini ke sini. Nah, terus kita jadiin lah nama Karang Taruna Pala Batu. Nah, Pala Batu ini ada singkatannya yang artinya itu paguyuban sama bersatu bang. Jadi khususnya di lingkungan RW 03 ini waktu itu tuh guyup bang, guyup, orang-orangnya guyup.
rukun semua. Rukun. Kita rukun semua. Nah, kita namain Karang Taruna Pala Batu dengan arti paguyuban nama batu. Jadi kita mau menyatukan lagi bang. Tujuan Pala Batu itu apa maksudnya? Kalau Pala Batu ya, Singkatannya itu apa? iya paguyuban nama bersatu. Oh, paguyuban lama bersatu. Nah. Singkatannya Pala Batu. Singkatannya Pala. Paguyuban lama bersatu. Tujuannya itu kita mau menyatukan lagi masyarakat yang beda RT untuk bisa Bersatu. bersatu lagi. Ada naungannya lah. Gitu. Bang, kita kan ini mempersingkat waktu juga nih, ya kan? Iya bang, siap bang. Saya mempertanyakan yang berdua nih, tujuan organisasi ini mau gimana sih ke depannya? Kedepannya, bang Dani jawab. Caranya gimana? Dari ketua dulu. Gantian bang. Dari ketua dulu dong. Kalau tujuan ya, Ini kan visi. tujuan kita ya sama halnya ya sama organisasi lain ya bang ya. Yang pasti kita organisasi sosial ya bang. Ya, Nah, di mana pasti tujuannya sama aja. Entah itu untuk kerukunan, untuk masyarakat, untuk keamanan, pokoknya segala macam yang terkait halnya sama dengan positif itu pasti sama organisasi itu. Ya tujuan saya sih yang pertama kita biar silaturahminya bagus bang, silaturahminya baik sesama warga walaupun kita beda RT ya, kita pengen menyatukan rukun ya, jadinya kita ya, mau bahasanya. menyatukan lagi yang terutama ya anak muda anak mudanya kita bimbing biar dia maksimal mungkin. nah gitu loh daripada mereka nongkrong gak jelas Jelas. main HP main judi slot narkoba minuman keras toh ya kalau misalkan memang ada organisasi ini Karena ada pembelajaran. nah gitu bang tujuan kita sih itu mungkin dari Nah, ini apa tambahan apa nih? Tujuannya organisasi ini mau dibawa kemana dan gimana sih ke depannya? Mungkin karena kita kan di lingkungan ya. Nah. Pastinya kan segala kegiatan apapun yang di lingkungan kita juga harus terlibat. Tujuannya juga sama seperti kayak Pak Ketua, kita tuh untuk silaturahmi dan lagi juga kan karena kita anggota-anggotanya ini lebih ke anak muda gitu, mungkin sambil buat memperkenalkan atau belajar gitu bang arti organisasi seperti apa sih biar mereka tuh nanti bakalan tahu gitu. Bang Umar, ini ya kalau Bang Dan itu sebagai apa di Oh, iya. Karang Taruna itu? sampai lupa ya Saya tim hore aja bang. ini Ini apa? bendahara nih Bendahara Karang Taruna. bendahara wah ini masya Allah nih bendahara nih masya Allah nih Respect. jadi setiap program saya nih bang nih ini dia yang megang duit bang. Dia Dia semua nulis. anggarannya Iya, apa? dari pertama kita buat program sampai sekarang Dia dia semua megang. otaknya. Iya, dia megang. Kita transparan masalah duit. Ya Bang. untuk masalah keuangan kita tiap bulan juga ada laporan keuangan, ada dari setiap kegiatan juga kita ada laporan keuangan. Karena untuk keuangan ini kan lebih sensitif ya mas ya, makanya kita lebih transparan untuk masalah itu. Iya. Maksudnya transparan itu dalam arti kata apa nih? Ada bukunya, apa Ada kertas, pembukuan, gimana ada nih? laporan. Ada laporan. Ya, kalau untuk saat ini kan kita pakai Excel ya bang, atau enggak Word ya. Jadi setiap bulan kita kirim laporan di grup, kalau update dari keuangan kas ataupun kegiatan yang mengeluarkan uang pasti kita membuat laporan. Oh, berarti ada rinciannya sih. Ada perincian. Jelas bang, Jelas jelas. semua. Jelas. Jadi mereka dan semua apa? Kepengurusan dan Pengurusan dan anggota anggotanya biar itu mereka biar tuh dia pada lihat tahu. semua gitu. Iya. Oh, dan ini buat apa aja. Betul. Ya, saya nanya lagi nih yang ketiga nih ya, biar cepet. Iya. Waktunya kan udah mepet nih Mepet soalnya nih. ya sedikit waktu kita. Pertanyaan yang ketiga, untuk program kerja Karang Taruna 03 ini mau seperti apa kedepannya di tahun 2005 ini? Jadi emang saya jauh nih bang ya. Kita sudah berjalan selama hampir 7 bulan. Bulan sampai ini bulan ini ya, Sampai bulan bulan ini kita Januari. jalan 7 bulan. Nah, dari bulan Januari ini
sampai di Desember tahun 2025 akhir kita sudah bikin program. Udah Full. ada itunya. Ya, bulan Agendanya udah ada. bulan Januari programnya ini, bulan Februari programnya ini, Maret bulan full, pokoknya sampai bulan Desember kita udah bikin program. Dan Oh, dan inti dari program kita ini, kita punya program namanya program jangka panjang. apa itu? Kita punya program jangka panjang hidroponik. Oh, hidrofarm. Oh, hidrofarm. Ini program andalan kita, Bang. Jenisnya apa sih? Hidrofarm itu? Hidrofarm itu jadi hidrofarm. Hidro itu tanaman. Tanaman, Iya, penghijauan, tanaman, farm itu pertanian. pertanian, Ya, jadi tanaman pertanian. yang kita menggunakan media air, Contohnya apa sih? hidroponik. Hidroponik. Iya. Tanamannya Tanamannya kita main yang pertama kita menggunakan salada. salada, sayuran, Salada pokoknya segala jenis tanaman hidroponik kita main, Bang. Ini dengan terbentuknya ini sih, ini udah ada bentuknya apa udah ada hasilnya? Wah, kalau ini luar biasa, Bang. Ini anggaran hidroponik ini luar biasa, Bang. Maksudnya Anggarannya luar biasa ini. gede apa kecil gitu? Gede, Bang. Besar. Oh, gede. Nyicil kesono kesini kesono kesini kesono. Pokoknya gimana caranya biar Biar berdiri jadi, gitu. biar jadi. Tapi sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah itu udah berdiri apa Kita- udah berjalan? kita berdiri tanggal bulan apa, Bang? Dan Kemungkinan kita November. udah berdiri nih di November. November ya? November kemarin November. tahun Iya, kemarin tahun itu udah berdiri. Iya, November kita berdiri. Nah, berdiri November ini waktu itu kita di tempat Ada tempatnya. ada tempatnya. kebetulan ini di tempat yang sama ini yang tempat kita berdiri ini waktu Ah. kita pindahin. Oh, Karena- jadi dulu bukan di sini. Bukan di sini. Ini Nah, ini betul, ini Bang. hidroponik nih base camp kita nih. Oh, ini sekarang base camp Ini yang kedua, hidroponik ini yang kedua. Ini bangunan kedua. Kedua. Kita bikin di tempat yang pertama waktu itu kebetulan yang punya tanah itu Nah, dia mau ngebangun, Bang. oh, ada penyesuaian Iya, lokasi iya. gitu. Kita informasiin juga ke beliau. Dan akhirnya kita sepakat. Beliau sih ngasih Saran. ngasih izin. Oh, untuk izin di tempatnya dia hidroponik bangun kita ini gitu. terus Ah. berjalan di tempat dia. Tapi kita punya inisiatif daripada kita mengganggu, lebih baik kita pindah. Oh, dengan tapi kita sopan, kita Sopan, kita ngomong, baik-baik. kita baik-baik Kita baik. dulu. Bahkan setelah itu mau dibangun tanahnya itu mau dibangun, nah saya langsung malamnya langsung nyamperin ke rumah beliau. Dengan izin dulu. Kita ngobrol, akhirnya udah dapet jalan keluarnya, ya akhirnya kita pindah. Enggak, ini Kita langsung. pindah. Alhamdulillah gini jadi. Udah, tapi- Nah, setelah ini jadi nih, Heeh. apakah langsung nanam apa belum dulu nih? Wah, prosesnya panjang ini. Panjang Bang. ini. Iya. Tapi nggak segampang kita ngomong. Proses ini bangunan pure anak-anak Karang Taruna yang bikin. Pure semua. Pure. Ini aja. Dengan agenda itu dia iuran, Unyang. apa ada donatur, Heeh. apa duit kas. Oh, untuk anggaran tuh ya. Nah, Untuk anggaran yang untuk pertama, bangun. iya, untuk pembangunan rumah hidroponik ini saya sendiri dari pertama saya jadi Karang Taruna jadi sampai sekarang itu saya punya prinsip nggak akan ada penarikan uang sama sekali dari anggota ke anggota. Nah, bangun terbentuknya berdirinya rumah hidroponik ini itu sama sekali bisa nggak ada iuran. Nol-nolan. Nol. Berarti dengan Anggaran anggaran nol. kas. Nol. gitu. Iya, anggaran tuh nol dari anggota. Terus yang kedua, terbentuknya rumah hidroponik ini, ya kita main proposal, Bang. Emang itu kertas nomor satunya itu. Namanya. Tapi alhamdulillah tercapai. tercapai, Bang. Alhamdulillah. Gitu. Nah, ini jadi Nah, kita bertahap tuh, step by step kan, pelan-pelan kita bikin atapnya, rangkanya. Akhirnya ya jadi seperti ini. kita nyicil beli apa aja Bikin, dulu bikin, gitu. bikin. Kalau untuk penanaman mendinya itu kapan? Penanaman Media itu yang ditanam itu kayak selada itu mulai kapan? November akhir ya? November. November akhir berarti Desember ya? Itu Namanya ya? eh, Udah mulai naik, iya, udah mulai nanam ya bahasa itu kita ya. tanaman kita Iya. pertama. Tapi udah berhasil.
itu? Alhamdulillah bang. Udah. Luar biasa. Dengan sekarang itu udah berhasil berapa pohon apa gimana? Kita waktu kemarin tanam di akhir November. Di akhir November kita mulai nanam, berarti Desember awal kita Iya. nanam. Desember kita nanam, di Januari awal kita kemarin alhamdulillah panen bang. Nah, kita semai, awal semai itu hampir 30 lobang, 30 semayan, 230 semayan. Bahasa Semai itu apa sih?